di mana saja kita sunnahnya mengangkat tangan ketika ada di dalam salat, yaitu fi arba'ati mawadhi, ada di 4 tempat. Ada di 4 tempat, yaitu di antaranya indah takbiratul ihram, ketika bertakbiratul ihram. Takbiratul ihram habis niat Allahu Akbar, angkat tangan. Ya, jadi ketika salat sunnah salat wajib angkat tangannya ada di 4 tempat ini. Yang pertama ketika takbiratul ihram, kemudian yang kedua ketika ruku, ketika habis baca surat pendek, habis itu kan pengen ruku tuh. Ya, ketika pengen ruku Allahu Akbar, itu angkat tangan. Ruku. Habis dari ruku kan bangun, sami Allahu liman hamidah, atau namanya i'tidal. Nah, ketika dia i'tidal juga sama angkat tangan. Ya. Kemudian yang keempat yaitu ketika ingin berdiri dari tasyahud awal, tahiyat pertama. Ya, tahiyat pertama kalau berarti ada di rakaat kedua. Habis at-tahiyat yang pertama tuh, ketika pengen lanjut ke rakaat selanjutnya, pas berdirinya tuh Allahu Akbar. Ya, ini tangan diangkat. Ya, jadi sunnahnya cuma di 4 tempat ini aja. Nah, kemarin baru kita bahas tentang kayak gitunya. Tapi di dalam takbir itu ada tata caranya. Ya. Jadi Islam ini emang benar tuh fikih itu katanya luas. Kalau kita melihat mungkin sekedarnya kitabnya mah tipis. Bener gak? Ini kitabnya mah tipis. Yang ente tahu cuma satu, coba dah ente jajal. Cek semua kitab fikih, mazhab Syafi'iyah aja. Itu bisa ribuan kitab urusan fikih doang. Emang nih fikih itu dalamnya luar biasa. Ya, sampai kemarin kan kita bahas di Fatihah aja itu detailnya luar biasa. Bahkan sampai ada bab khusus di dalam bacaan Fatihah. Bukan cuma Fatihahnya lagi, tasbih yang ada di dalam bacaan Fatihah pun punya bab khusus di dalam kitab fikih. Coba bayangin, tasbihnya doang. Saking fikih itu benar-benar detailnya, apalagi urusan ibadah. Jangan sampai salah. Nah, ini ketika kita pengen takbir itu ada tata caranya. Ada tata caranya. Bukan cuma sekedar Allahu Akbar. Bukan cuma sekedar kayak gitu. Walaupun sunnah, tapi tetap ada tata caranya. Sebagaimana ada riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam iftataha fi shalah farafa'a yadayhi wa yukabbir. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin memulai salat, itu Nabi Muhammad mulai mengangkat tangan. Ya, mulai mengangkat tangan wa yukabbir, kemudian mengucapkan takbir Allahu Akbar. Jadi mulainya kita mengucapkan kalimat takbir ketika kita sudah mulai mau mengangkat tangan. Bukan pas tangan dulu angkat habis itu Allahu Akbar. Ataupun Allahu Akbar baru tangan. Salah. Yang benar sesuai yang Nabi lakukan yaitu ketika mulai mengangkat tangan Allah begitu. Allah. Terus taruhnya kapan? Taruhnya pas barengin sama bar. Allahu Akbar gitu. Jadi ketika kita habis niat ya usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin, niat di mulut, habis itu ketika kita mulai Allahu Akbar itu kita niat lagi di hati. Niat itu tempatnya di mana? Di hati, bukan di mulut. Di mulut itu sunnah aja. Ya, yang wajib yaitu di dalam hati. Jadi kita lakuinnya itu ketika kita mulai Allahu Akbar. Dari situ tuh Allah, hati itu mengucap saya niat salat zuhur wajib 4 rakaat. Habis itu sebutin, ente jadi makmum apa imam? Ente makmum nih, makmum lillahi ta'ala. Itu barengin tuh, pas lagi angkat Allah, saya niat salat zuhur 4 rakaat begitu. Allahu Akbar dibarengin. Makanya sholat benar-benar khusyuk, jangan cuman habis ada ada masalah ataupun apa, makanya kita sebelum sholat dianjurkan untuk berwudu begitu, ya.
supaya kita sadar kok kita mau melakukan sholat nih. Ya kita mau melakukan sholat biar khusyuk sholatnya. Ya biar niatnya pun khusyuk. Kalau kita semua kelupaan, kita sholat Allahu Akbar, kita pas baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim baru ingat, ya tadi niat cuma di mulut doang, kagak di hati, kagak sah sholatnya. Kan syaratnya itu niat di dalam hati. Niat itu kan termasuk daripada syarat sahnya sholat. Ya enggak? Niat. Dan niat itu berarti kan wajib. Dan wajibnya niat itu di dalam hati, bukan di mulut. Ketika kita sholat, udah terlepas sholat, udah rakaat terakhir lagi. Sholatnya zuhur lagi, siang tengah hari bolong, panas-panasnya gitu. Ya, udah rakaat terakhir, tinggal salamnya doang. Pakai ingat, ya tadi niatnya asal-asalan. Dan Allahu Akbar baik. Ya, lupa di dalam hati. Kagak sah sholatnya. Kagak usah pakai nanya sama anda lagi, udah jelas nggak sah. Nggak usah pakai nelpon baik. Kalau sholat begini hukumnya gimana? Udah jelas nggak sah. Ya, udah jelas nggak sah. Nggak usah pakai nyari dalil. Sah kali mah. Ya, sah kali. Kan lupa, enak aja. Ya, apalagi ente udah belajar ilmu agama, kecuali ente tinggal di tengah hutan yang kagak ada seorang guru ngajarin ilmu sholat di situ. Ente kagak ngerti bener-bener, kagak ngerti ilmunya, itu masih bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini ente belajar taklim ilmu agama, ngerti ilmunya sholat begini. Ketika melakukan sholat sembarangan, nggak sah sholatnya. Baik-baik. Ya, jadi ketika takbir itu pas mengucap Allahu Akbar itu tangan ngangkat bebarengan. Pas tangan ngangkat sama mengucapkan Allahu Akbar itu bebarengan. Kemudian yang selanjutnya tata cara bertakbir itu hatta yaj'alahu mahal mankibaih. Jadi Nabi ngangkat tangan kemudian sambil bebarengan mengucapkan takbir. Hatta yaj'alahu mahal mankibaih, dan Nabi tangannya itu sampai sejajar sama ini, apa namanya? Pundak. Nabi tangannya sejajar sampai pundak. Ya, makanya ketika kita takbir itu yang benar tangan itu madep kiblat. Makanya kita anggota badan ini kalau bisa kalau sholat itu pasti madep kiblat. Bahkan ketika kita sujud pun ataupun duduk tahiyat pun kaki kita ini jempol-jempol ini jari-jari ini mesti ditekuk biar madep kiblat. Ya, yang benar yaitu ketika kita takbir itu tangan nih, telapak ini nih, telapak tangan itu madep kiblat, bukan begini. Ada orang kan yang takbir begini ya. Kalau azan begini, ini azan begini nih yang benar. Enggak, jangan begini lo azan, kayak orang menguping, paham ya? Gitu. Jangan terbalik, azan begini, Allahu Akbar begini. Salah. Tata cara sholat yang benar itu kayak Nabi kayak gimana? Itu takbirnya begini tangannya. Dan jempolnya ini sejajar sama apa ini? Ini nih, daun telinga sejajar. Enggak sampai kena juga apa-apa, yang penting sejajar. Kita ukur aja sendiri. Itu pas sama ini. Allahu Akbar begini. Bukan Allahu Akbar. Itu bukan Nabi yang sholat begitu. Ya, Nabi enggak ada sholat kayak gitu. Ada yang kita lari dari tempat duduk. Lu mau nangkep burung sholat? Iya kan? Ana ngomong apa adanya. Fikih itu memang begitu. Fikih itu tegas. Ya, fikih itu tegas. Jadi ketika seumpama ada yang kagak beres dari sholat kita, jangan pakai malah nggak terima. Dan fikih kan tujuannya kita belajar nggak tahu, melurusin. Benar gak? Anda pun ketika belajar, Anda ngecek sholat Anda, ya Anda salah di bagian ini. Ya Anda benerin, bukan Anda salah-salahin. Agak bener nih, masa begini? Anda salah-salahin kitab, agak bener nih kitab nih. Yang bener mah kayak gua. Ada kayak gitu kan? Ada. Ya kita Nabi ini, contohnya Nabi kayak begini. Ya, ketika kita belajar, jangan malah kagak bener tuh begitu. Yang bener mah gua. Selalu dah, orang surga punya lu sendiri-sendiri. Ada yang gitu? Banyak. Pinteran dia, kadang-kadang yang ngajar. Bukan pinter, sebenarnya sok pinter aja gitu. Enggak. Nah ini Nabi SAW ngajarin itu sholat begini. Ya. Telapak tangan tuh ada kiblat. Dari mana-mana saya begini, gimana? Ya udah.
bukan berarti nggak sah. Sah aja, cuman ajaran tata cara yang benar itu begini. Dan tangan itu jangan terlalu renggang, jangan terlalu rapat. Standar aja biasa. Santai aja, netral aja. Kalau begini, seperti orang mau nabok, atau mau begini kedinginan, biasa aja. Enggak? Biasa aja. Allahu Akbar, rapi kan? Kita kalau ngikutin sholatnya kayak Nabi, ya Allah rapi dilihatnya. Ini ente nih, apalagi anak muda nih, sholat di masjid, ya Allah, sholat kita rapi. Orang tua di masjid, ya Allah, taklim nih. Oh, coba ini jadi mantu, kan gitu jadinya. Bagus nih, enggak, sholat aja deh, bener. Apalagi jagain anak saya dia, bener pasti. Iya tuh. Kagak suka tengok-tengok kan, ada nyindir satu orang. Maksudnya kalau kita sholatnya rapi, itu kan cakep. Kayak Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tata caranya takbir itu Allah ini apanya nih? Madhab kiblat dan jangan terlalu nempel, jangan terlalu jauh. Standar aja. Ataupun nanti sumama antum udah terlanjur sholat, pas di tengah-tengah sholat atau ingat, ya tadi saya takbirnya begini lagi, ya udah nggak usah dibatalin. Tapi usahakan ya semaksimal mungkin untuk dibenerin sholatnya di kemudian harinya. Habis itu sholatnya dibenerin lagi, ya. Jangan mentang-mentang kebiasaan begini udah diterusin aja ya lah sunnah ini rugi. Kalau sunnah itu kita tinggalin dulu rugi. Ya memang sih nggak dapat dosa, cuman ketinggalan pahala. Ya ketinggalan pahala, yang lain udah pada cepat masuk surga bareng Nabi, gara-gara ikut sunnah Nabi, ente masih merangkak baik di Siratul Mustaqim. Nabi mau nolongin bingung juga, dia kagak ikut sunnah saya ditinggalin mulu. Nabi memang pemberi syafaat, ya enggak? Tapi kalau sunnahnya dimain-mainin, ya Allah pun nggak senang sama orang yang main-mainin sunnahnya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita benerin salat kita mulai dari takbir nih, ya takbir niat di hati, pas takbir begini. Cakap banget nih fikih ya. Dari awal dibahas, dari niat begini takbir nih yang benar ya. Begini takbirnya yang sejajar sama ini. Kecuali kalau emang kita punya tangan sakit, stroke ataupun apa, nggak bisa angkat tangan ya udah nggak apa-apa. Ya itu dapat keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fasal syurutus sujud, syarat-syaratnya sujud. Bab menerangkan tentang syarat-syarat sujud. Sab'atun. Syarat-syaratnya sujud itu ada 7. Ya, syarat-syaratnya sujud itu ada 7. Sujud aja ada syaratnya. Yang pertama, ayat sudah ala sab'ati a'dha. Hendaknya ketika kita sujud menempelkan 7 anggota badan kita. Ya, 7 anggota badan. Itu yang pertama syaratnya. Syaratnya sujud ketika kita pengen sujud menempelkan 7 anggota badan. Nanti disebutkan di akhir. Apa aja sih 7 anggota badan yang mesti nempel ke tempat sholat kita ketika kita sujud? Nanti disebutkan. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, wa antakuna jabhatuhu maksyufatan. Hendaknya jidatnya ini tidak ada penghalang, terbuka, tidak ada penghalang, ya, sehingga ketika dia sujud nggak ada penghalangnya. Pakai piji begini, seumpama ketika sujud yang kena kan piji, bukan jidat, itu nggak sah sholatnya. Ataupun orang kan ada tuh yang ngetrem aja, yang rambutnya saking lurusnya itu panjang banget rambutnya, enggak, kayak ST12, kayak band ST12 kan. Ya kan, orang rambutnya cakep banget ya. Cuma gitu ada orang yang rambutnya begitu cakep, pas sujud dia kagak angkat tuh rambut, sehingga jidatnya ini ada penghalang, ada rambutnya, maka nggak sah sholatnya. Kecuali kalau rambutnya cuma sehelai ataupun beberapa aja, ada sehelai dua helai ataupun keluar sehelai dua helai di sini, tapi tetap nih jidat kena ke tempat sujud, itu sah. Ya, itu sah. Tapi kalau jidat benar-benar tertutup sama rambut, sujud kagak kena ke tempat sujud, itu nggak sah. Nggak usah rambut, tapi piji aja nih. Kalau kita sujud kan orang banyak pada pakai piji begini ya.
sok gaul gitu, sok ganteng, begini. Padahal mah begini gitu aja, mau pakai biji gimana juga, enggak begini. Pas sujud kita kagak benerin, enggak. Makanya ustaz-ustaz guru-guru yang pada pakai biji begini biasanya pas lagi sholat tuh diginiin, dibuka. Karena emang syarat, mesti nempel ini. Ini kalau nggak nempel kagak sah sholat nih. Jelas ya? Ulama-ulama yang pada pakai sorban, itu sorbannya bisa diangkat. Ya, begitu. Syarat yang kedua, jangan sampai ada penghalang dari tempat sujud nih. Ya, dari tempat sujud. Kalau perempuan, kalau laki ada sehelai rambut, nggak bakal menghalangi, ya, cuma serambut doang. Masih ada jidat sebelah sini nih, masih banyak yang kena. Ya, apalagi kalau jidat terlempar loh, kata gitu. Itu emang bekas anggolok, lebar apa tuh jidat. Ya, saya mampir, udah sah aja dah pasti. Nah, itu segini, lu bawa gitu. Dengar lu mau kita. Ya, kalau cuma selembar dua lembar, kalau orang laki sah. Ya, kalau orang perempuan sholat kelihatan rambut, dia nggak sah. Nggak sah sholatnya. Yang bikin dia nggak sah sholatnya bukan karena rambut menjadi penghalang, tapi karena rambut itu aurat. Ya, rambut itu adalah auratnya perempuan. Jadi kalau sholat perempuan tuh diperhatiin. Ini biasanya banyak perempuan sekarang, ya, sholat itu memang rambutnya rapi, ya, rambutnya rapi nggak kelihatan, tapi bagian sini kelihatan nih, bagian ini. Ya, yang benar itu kalau pakai mukena perempuan itu muka tuh tertutup apa nih, bagian muka nih biar kelihatan. Ini termasuk aurat nih, ingat nih. Ini batasnya ini dagu. Banyak orang pada pakai mukena begitu, rapi di atas nggak kelihatan rambut, tapi giliran bagian sini terbuka nih di sini. Ini nggak sah sholatnya, ini aurat. Bahkan di bawah nggak kelihatan, tapi tetap aja terbuka. Enggak, batasannya apa? Nih tulang nih, dagu nih. Perempuan punya